Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan eh, resumen kami itu tentang keramik, polimer, dan komposit. Kami beranggotakan Fatia Zafira, Nurul Hasanah, dan Muhammad Reski Asidik. Lanjut. Keramik merupakan paduan antara logam dan non-logam, di mana memiliki ikatan kovalen dan non-kovalen, dan ikatan ionik dan kovalen. Keterbatasan dari keramik itu adalah kerapuhan, jadi kecenderungan untuk patah tiba-tiba dengan deformasi plastik yang sedikit. Baik dari keramik itu ada vacancies, di mana ruang kosong yang ada di keramik diisi oleh kation dan anion. Kemudian ada interstitial vacancies, itu diisi oleh kation. Kemudian ada Frankel defect, itu kekosongan kation-kation pasangan interstisial. Selanjutnya ada Schottky defect atau pasangan kation dan kekosongan pada anion. Lanjut. Selanjutnya ada pengujian pada keramik. Jadi keramik ditaruh di atas dua segitiga ini. Kemudian di tengah-tengah keramik ditekan. Kemudian keramik akan cekung, akan mengalami kecekungan. Selanjutnya adalah pengaplikasian dari keramik itu ada cutting tools, kemudian ada jet engine komponen, itu biasanya ada di bagian bodi pesawat, kemudian ada hip implant, kemudian ada electrical dan elektronik, contohnya ada insulator, induktor, kapasitor, resistor, magnet, kemudian ada ceramic material, itu ada glasses, clay product, refractories, abrasive, semen, advanced ceramic. Lanjut. Ini ada metode fabrikasi keramik, itu ada dibagi tiga, ada glass forming process, ada particulate forming process, dan cementation. Lanjut. Nah, di glass forming itu ada bowling forming, ada bowling of glass bottle, di mana gumpalan kaca yang dipanaskan dari tungku diarahkan ke mesin cetak dan ke dalam rongga di mana udara dipaksa masuk untuk menghasilkan leher dan bentuk wadah umum. Selanjutnya ada pressing, bahan tepung ditekan di bawah tekanan untuk membentuk benda padat dengan bentuk geometris yang ditentukan. Fiber drawing itu ada sebuah proses di mana bentuk awal berstruktur makro dipanaskan dan ditarik ke dalam serat berstruktur mikro yang diperpanjang. Selanjutnya ada sheet forming, digunakan untuk menghasilkan panel melengkung untuk struktur besar seperti bahan pesawat. Selanjutnya ada particular forming process, itu ada powder pressing, itu teknik pembentukan keramik di mana bahan keramik granular dibentuk kohesif melalui densifikasi mekanis, baik dengan pengepresan bahan panas ataupun dingin. Kemudian ada tape casting, proses pengecoran yang digunakan dalam pembuatan pita keramik tipis dan lembaran dari bubuk keramik. Selanjutnya ada slip casting, yaitu mencampurkan air dengan serbuk keramik, lalu campuran membentuk lapisan yang kuat pada cetakan. Terakhir ada hydroplastic forming, yaitu pencetakan atau pembentukan keramik berbahan dasar tanah liat yang telah dibuat plastis dan lentur dengan menambahkan air. Ada cementation atau semenan, itu pengerasan pasta-pasta yang dibentuk dengan mencampurkan semen dan bahan air. Pembentukan struktur kaku yang bervariasi dan bentuk kompleks. Ya, semen Portland, itu campuran tanah liat dan mineral yang mengandung kapur. Kemudian ada selsin, panaskan sampai 1400 derajat Celcius.
kemudian digiling menjadi bubuk halus. Polimer Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Untuk general strukturnya ada linear. Polimer linear adalah polimer di mana unit berulang bergabung bersama dari ujung ke ujung dalam bentuk tunggal rantai. Untuk polimer linear dapat terjadi ikatan van der Waals dan hidrogen yang luas dan antara rantai. Beberapa polimer umum yang terbentuk dengan struktur linear adalah polietilen, polivinilklorida, polistirena, polimetilmetakrilat, nilon, dan fluorokarbon. Kemudian ada bercabang. Polimer bercabang membentuk cabang-cabang yang dianggap sebagai bagian dari molekul rantai utama dihasilkan dari reaksi samping yang terjadi selama sintetis polimer. Polimer yang membentuk struktur linear juga dapat bercabang. Misalnya polietilen massa jenis tinggi terutama merupakan polimer linear, sedangkan polietilen massa rendah mengandung cabang rantai pendek. Kemudian ada terikat silang. Dalam polimer terikat silang, rantai linear yang berdekatan bergabung satu sama lain pada berbagai posisi oleh ikatan kovalen. Proses pengikatan silang dicapai baik selama sintesis atau dengan reaksi kimia non-reversibel. Ikatan silang dilakukan oleh atom atau molekul aditif yang terikat secara kovalen ke rantai. Kemudian yang terakhir ada jaringan. Monomer multifungsi yang membentuk 3 atau lebih ikatan kovalen aktif membuat jaringan 3D yang disebut dengan jaringan polimer. Karakteristik kimia dari polimer, mereka cenderung menjadi konduktor listrik yang buruk. Itulah sebabnya mereka sering digunakan sebagai isolator. Kemudian ada perbedaan termoplastik dan termoses. Termoplastik memiliki ikatan silang yang kecil, sedangkan termoses memiliki ikatan silang yang signifikan. Termoplastik memiliki sifat yang ulet, sedangkan termoses keras dan rapuh. Termoplastik melunak jika dipanaskan, sedangkan termoses tidak melunak jika dipanaskan. Contoh dari termoplastik adalah polietilen, polipropilen, dan polikarbonat, dan polistiren. Sedangkan contoh dari termoses adalah vulcanized rubber, exposis, polyester resin, dan phenolic resin. Keadaan kristal dalam polimer yaitu susunan atom terurut yang melibatkan rantai molekul. Contohnya adalah sel satuan polietilen. Kemudian ada metode fabrikasi polimer. Yang pertama ada injection molding, yaitu metode pembentukan material termoplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Yang kedua ada melt spinning, yaitu melelehkan kristal yang selanjutnya diputar-putar membentuk gumpalan seperti benang. Selanjutnya ada fuse deposition modeling, yaitu proses pencetakan 3D yang menggunakan filamen kontinu dari bahan termoplastik. Selanjutnya ada stereolitografi, adalah pencetakan 3D yang digunakan untuk membuat model, prototipe, pola, dan bagian produksi dalam mode lapis demi lapis menggunakan proses fotokimia di mana cahaya menyebabkan monomer dan oligomer kimia saling berikatan membentuk polimer. Kemudian ada polyjet printing, yaitu teknologi pencetakan 3D yang membuat komponen dengan mengirimkan ribuan tetesan fotopolimer ke platform pembuatan dan memperkuatnya dengan silah metode pencetakan 3D berpemilik yang menggunakan polimerisasi foto untuk membuat objek pada sisi halus dari berbagai bentuk menggunakan resin.
Oke, selanjutnya ada composite. Dari struktur atau properties dari composite tersebut. Yang pertama, apa sih yang kita bahas di composite? Yang saat pertama, apa itu composite, klasifikasi dan properti yang digunakan. Yang kedua, apa keuntungan membuat composite? Dan yang ketiga, apa proses pembuatan composite? Lanjut. Oke, di sini kita masuk pada definisi composite. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya. Komposit terdiri dari dua bagian, yaitu matriks sebagai pengikat dan pelindung, dan adanya sebagai pengisi komposit. Komposit berpenguat serat alam maupun buatan merupakan jenis komposit yang banyak dikembangkan guna menjadi bahan alternatif untuk menggantikan logam. Jadi komposit bisa berguna untuk menggantikan logam jika logam sulit ditemukan. Lanjut. Di sini ada metric paste, yaitu bahan yang digunakan untuk mengikat serat dan serta menjaga tersebarnya paste terdispersi. Selanjutnya yang kedua ada dispersed paste yang yaitu tujuannya meningkatkan performa. Tipe-tipenya adalah fiber, partikel, and struktura. Contoh-contoh yang pertama yaitu konkret, seperti pasir, kerikil, semen, air. Kenapa sih pasir dan kerikil? Karena mereka bisa mengisi kekosongan antara dua partikel. Yang kedua ada reinforced concrete, yaitu beton yang diperkuat dengan tulangan baja dan rames. Jadi di kedua contoh ini kita bisa lihat bagaimana komposit dua material yang saling mengisi dan menguat kekosongan di antara dua partikel dan material. Selanjutnya ada manufacturing dari komposit tersendiri. Yang pertama yaitu pultrusi, yaitu serat terus-menerus ditarik melalui resin dengan resin tangki untuk membuat serat dengan resin termoset. Selanjutnya serat impregnasi melewati baja mati yang membentuk bentukan yang diinginkan. Selanjutnya setelah membentuk bentukan yang telah diinginkan, stok premorphment melewati pembuatan yaitu mesin presisi yang memberikan bentuk akhir dan dipanaskan untuk mulai perbaikan metrik dari resin yang telah dibuat. Selanjutnya ada gulungan filamen. Yang pertama, syarat penguat kontinu diposisikan secara akurat dalam pola yang telah ditentukan untuk membentuk yang berongga. Biasanya sih silinder. Selanjutnya, syarat dimasukkan melalui rendaman resin untuk membentuk resin termoset. Syarat yang diresapi terus-menerus akan otomatis menuju mandrel. Setelah jumlah lapisan yang sesuai ditambahkan, pengawetan dilakukan baik dalam oven atau pada suhu kamar. Selanjutnya, mandrel dilepas untuk memberikan produk akhir dari gulungan filamen tersebut. Oke, baik, sekian dari kami untuk menerangkan tentang keramik, polimer, dan komposit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.